Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kita kembali di program Dialog Fajar. Pagi hari ini saya Adit Jufriansa akan menemani aktivitas Anda di pagi hari. Nah, kawan, disebut sebagai khalifah di muka bumi, artinya manusia ini sebagai wakil atau pemimpin di bumi. Tentunya tugas ini sangat berat ya, sehingga tiap manusia, Anda, saya, harus punya kemampuan mengelola alam semesta sesuai amanat yang diemban. Ya, nah kita mau ngobrol soal khalifah di bumi. Mungkin saja Anda juga sudah punya atau bertanya-tanya di kepala Anda, sebenarnya apa alasan Allah akhirnya menjadikan kita semua sebagai khalifahnya di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita ngobrol bersama Ustadz Ali Muafa dari Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Kalau saya mengawalinya dengan pertanyaan-pertanyaan juga nih Ustadz ya. Sip ya. Ini sebagai saya kan lagi nyari ilmu nih begini. Saya lagi berguru nih. Nanti banyak ada nanya. Referensinya, kalau nggak bisa dijawab kan nanti buka almari dulu. Nah itu Ustadz, pertanyaan saya ya pertanyaan-pertanyaan sederhana ya. Kenapa sebenarnya akhirnya Allah menjadikan kita sebagai khalifahnya di buminya? Iya. Monggo Ustadz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kawan, pagi ini kita pagi-pagi sarapan yang namanya Al-Khalifatu bahasa Arab ya. Ini menjadi menarik Mas Adit kalau bertanya begitu ya. Ini soal penting ya. Karena di antaranya Allah itu mengajarkan kepada kita. Kalau bisa saja kita jawab kenapa Allah menunjuk kita manusia sebagai khalifah. Ya, bisa saja kita jawab itu sudah otoritas Allah. Tapi setiap apa yang dikehendaki oleh Allah, semuanya kejadian-kejadian itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Baik kita simpelkan bahwa Allah mendidik kita, semua hal di dunia ini harus diurus dengan baik. Ya. Makna khalifah itu bisa pemimpin, bisa pengganti. Ya. Kalau kita sebut pemimpin ya, karena Allah memang meminta kita untuk menjadi pemimpin. Kalau kita sebut pengganti, ya karena sebelum kita ada yang sudah wafat. Di atas kita sudah wafat, kita ganti. Mulai dari Nabi Adam dulu itu. Atau memang Allah tadi itu mengajarkan kepada kita, ini dunia ini besar, maka mesti harus ada pemimpinnya. Pemimpin itu diistilahkan dengan khalifah tadi ya. Karena besarnya dunia, maka kemudian kita sub-subkan. Ya, ada bagian apa, bahkan ada negara A, negara B, negara C, ada benua A dan lain-lain. Itu juga upaya manusia untuk manage bagaimana dunia ini bisa makmur untuk penduduknya. Annal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Nah jadi Mas Adit dan kawan-kawan, Allah menjadikan kita sebagai khalifah itu pilihan. Hal yang kedua, Allah tidak memilih malaikat menjadi pemimpin di dunia ini, tapi memilih kita ya. Gunung pernah ditawari, tidak siap ya. Jadi makhluk-makhluk Allah yang besar-besar itu, bumi, gunung, ditawari nggak ada yang siap. Tapi kemudian manusia menyatakan siap ya menjadi pemimpin itu. Demikian
hebatnya Allah menceritakan dalam kitab suci Al-Quran itu bahwa ternyata manusia itu diberi kedudukan sebagai pemimpin ini juga diantaranya adalah kita dimuliakan sebagai seorang pemimpin. Ya. Kita dienakkan sebagai seorang pemimpin, enak dalam arti kita bisa leluasa berbuat baik, mau apa saja, mau berbuat apa baik sebesar apa itu kita bisa karena kita jadi pemimpin. Maka pemimpin kita Rasulullah Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini dengan job yang jelas, ya. Dengan job yang jelas, jobnya adalah rahmatan lil alamin. Menolong untuk kita semuanya, untuk seluruh alam ini. Rasulullah tugasnya seperti itu. Lalu Rasulullah sudah wafat sekarang. Digantilah dengan penerusnya. Akhirnya sampailah kepada kita. Jadi saya katakan bahwa kita semua ini adalah khalifah atau pemimpin menggantikan yang sudah tiada. Apanya yang kita gantikan? Bukan status nabinya, bukan status presidennya, bukan status jabatan itu, tapi tanggung jawabnya ini. Itu ya. Maka Allah memberikan tugas yang mulia kepada kita sebagai seorang pemimpin ini adalah bagaimana kita bisa membuat orang, wilayah, bumi, daerah yang kita pimpin itu betul-betul menjadi baik untuk penduduknya. Nah, seperti itu ya. Jadi hidupnya manusia itu tidak sia-sia, tidak seenaknya, tidak boleh merasa tidak punya tanggung jawab, ya. Maka Nabi membantu mengingatkan kepada kita, kullukum, setiap kalian itu adalah ra'in, pemimpin. Jadi rasanya ini implementasinya ya. Kita sebagai khalifah di dalam Al-Quran disebutkan sebagai pemimpin kita ini, ya, sebagai pejabat yang harus melakukan tupoksinya apa? Untuk menolong hamba Allah, menolong seluruh alam ini menjadi baik. Menolong dari apa? Menolong dari kesesatan, menolong dari ketidaktahuan menjadi tahu, menolong dari keterburukan lalu diangkat menjadi orang yang bebas dari keterburukan, dan seterusnya ya. Nabi mengatakan maka setiap orang di antara kita itu adalah pemimpin. Ya. Satu, yang kedua, pemimpin itu akan ditanya, mas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanya bagaimana hasil kepemimpinan Anda. Nah, ini berat memang ya. Semakin Mas Adit memiliki jabatan tinggi, memiliki wilayah amanah kerja yang lebar, maka semakin berat kita mempertanggungjawabkannya. Ya, audit terhadap kita ini sesuai dengan job yang diberikan kepada kita. Jadi contohnya kawan, kalau kita dititipi oleh Allah, dititipi mobil sebanyak 10, ya ibarat kita manusia sesama manusia, dititipi bos kita 10 mobil, kita juga akan ditanya per mobil, gimana mobil A? Aman. Mobil B gimana? Aman. Sampai 10 mobil. Nyebutnya kan 10 kali ini. Tapi kalau satu, ya mobil A saja kan begitu. Itu gambaran bahwa kita harus bertanggung jawab apa yang menjadi amanah kita. Tidak berhenti di situ kawan, ternyata. Tidak berhenti di situ. Jadi Nabi mengatakan setiap kalian adalah pemimpin. Ternyata tidak berhenti di situ. Merinci lagi Nabi, ya. Setelah setiap ayah di dalam satu rumah adalah pemimpin. Bagi siapa? Bagi istri dan anak-anak. Begitu ayahnya, kawan-kawan sekarang pergi bekerja di rumah, misalnya bagi yang tidak bekerja, di rumah ada ibu atau istrinya,
bersama anak-anak, maka yang jadi pemimpin di rumah ganti, namanya adalah istrinya tadi. Nah, istri ini untuk menggampangkan gambaran adalah khalifah, pengganti daripada suaminya. Apapun dalam aturan Islam ini, apapun yang terjadi di rumah ini ketika suaminya sedang pergi, yang bertanggung jawab adalah istri. Bertanggung jawab tentang apa? Tentang hartanya suami, tentang agamanya anaknya, tentang urusan ibadahnya anaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai-sampai Nabi menyebut seorang ibu itu adalah sekolah bagi anak-anaknya, adalah lembaga pendidikan bagi anak-anaknya, sampai segitunya ya. Nah, jadi kawan, dirinci. Kalau dia seorang suami, maka dia adalah pemimpin bagi keluarganya. Kalau dia seorang istri, adalah pemimpin bagi rumah tangganya ketika suaminya sedang pergi. Tapi ada orang belum nikah, kepada siapa dia bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggungjawabkan? Jadi dijelaskan oleh Nabi, bagi yang belum berkeluarga, masih sendiri, belum menikah, maka dia bertanggung jawab terhadap amanah yang ada di dirinya ini. Allah kasih mulai rambut ini, di ujung kepala ini, sampai telapak kaki sana itu harus dia pimpin. Dan di situ Allah kasih alat namanya hidayah, petunjuk, ya. Petunjuk itu diberikan kepada Allah, kepada setiap pemimpin. Dengan petunjuk Allah itu maka manusia tidak sesat. Sekarang di ubun-ubun kita sedang berpikir mau mencuri. Nah, kita sudah dikasih bekal oleh Allah hidayah. Maka dengan kemauan nafsu mencuri tadi, perangan, hidayahnya menang, akhirnya nggak jadi mencuri. Siapa yang memimpin nafsu ini tadi? Ya tadi itu, hidayah kita, nalur kita, pikiran kita, itu adalah yang diberikan oleh Allah untuk memimpin kepemimpinan, untuk dijadikan alat dalam proses kepemimpinan kita untuk tubuh kita ini. Nah, kawan, tentu kita tidak lupa tangan kita akan bicara. Ya, nanti di hadapan Allah. Kaki kita akan bicara, menjadi saksi apa yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Sehingga lengkap pula apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa meski kita tidak punya siapa-siapa, maka kita menjadi pemimpin bagi seluruh organ tubuh yang kita miliki ini, dari ujung rambut sana sampai telapak kaki. Misal Allah bertanya, engkau aku beri hidung yang sangat baik waktu itu. Kau jadikan apa hidungmu itu? Engkau aku beri tangan yang sangat kuat waktu itu. Kau jadikan apa tanganmu itu? Itu antara kaki dan tangan itu sudah disetel oleh Allah untuk menjadi saksi, ya, apa yang pernah kita lakukan. Jadi tangan pun nanti di audit kita ini, untuk apa tangan kita, untuk apa pikiran kita, yang akal sehat kita yang diberikan oleh Allah sedemikian mahalnya akal sehat itu dipakai apa? Nah, maka kita ada yang bekerja ini ada dua kan, bekerja dengan otot kata orang Jawa, otot ya, dan otak. Maka produk yang sangat istimewa bahkan strategis adalah bekerja dengan otak kita ini. Nah, itu juga makna pemimpin. Kita bawa kemana pikiran kita ini supaya perilaku kita menjadi benar. Kita diberikan sebuah amanah kepala bidang A namanya. Apakah pikiran kita telah mendesain bidang A ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat? Itu tuntutan dari Allah seperti itu. Jadi luar biasa. Kullukum ro'in, setiap kalian kata Nabi adalah pemimpin, ya, adalah pemimpin. Setiap kita adalah khalifah, ya. Tapi levelnya dan luasan amanahnya seberapa, itu kan masing-masing orang beda ya. Nah, setiap kita itu
pemimpin di muka bumi ini, dan setiap kepemimpinan kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala apakah sudah sesuai dengan targetnya. Ya, targetnya anakmu harus ahli sholat loh ya, targetnya begitu. Nah suami kayak Mas Adit, kita pagi-pagi begini Mas Adit ya, sudah di sini. Tapi kan udah sholat subuh toh. Nah, artinya udah anak-anak udah dibangunin bagi yang punya anak dan lain-lain. Itu memang kewajiban kita. Membangunkannya bermacam-macam caranya. Itu akan jadi pertanyaan, doa anakmu kok nggak sholat dulu itu? Wong kamu tak kasih rumah, tak kasih musola, macam-macam. Kamu juga sehat, macam-macam. Itu pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau kita sampai menjerumuskan kepada orang lain, menjerumuskan kepada anggota keluarga, menjerumuskan anggota badan kita, kita akan berhadapan dengan hukum Allah yang maha adil. Kita akan diadili di sana. Maka kawan, apapun yang kita lakukan, mari kita niati Bismillahirrahmanirrahim. Saya bekerja, saya melakukan apa adalah menunaikan perintahnya Allah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah, ya, yang diberi amanat Allah itu sesuai dengan tugas masing-masing. Tidak semuanya punya ahli seperti Mas Adit, ya toh? Jadi diberilah Mas Adit tugas di situ. Tidak semuanya seperti kawan yang lain punya ahli apa lagi. Maka dia kepemimpinannya adalah di bidangnya masing-masing. Jadikan keahlian kita ini menjadi alat untuk mendekatkan diri, melaksanakan amanat Allah, beribadah kepada Allah, sehingga setiap pikiran kita, langkah kita, ucapan kita, sistem yang kita bangun itu adalah bernilai ibadah. Mudah-mudahan Allah meridai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, agak mendalam, tapi ini bekal yang bekal yang sangat-sangat baik ya. Insya Allah dalam kita menjalani hari ini, esok dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Amin. Semoga kita selalu menjadi khalifah yang baik dan bisa menjalankan amanat, tugas apapun ya, apapun, dan kita bisa memimpin setidaknya diri kita atau apa yang ada dalam tubuh kita ini menjadi umat atau menjadi hamba yang baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.